Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Halo, bersama Yuki, kucing kecilku. Nah, Yuki masuk film kayaknya dia. Aduh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Mandy Mirasari di channel gue yang namanya baru. Nama channel gue yang baru adalah Mantul di Belanda. Jadi guys, akhir-akhir ini tuh gue berpikir kalau nama gue tuh kepanjangan ya. Maksudnya kayaknya kalau nyebutin Mandy Mirasari agak susah diingat. Jadi gue tuh memikirkan ganti nama channel gue, dan akhirnya gue putuskan gue ganti nama jadi Mantul di Belanda. Ya orangnya sih ya kayak gini aja sih, nggak ada mantul-mantulnya guys. Jadi gue berharap dengan adanya channel gue yang judulnya Mantul di Belanda ini, hidup gue akan semakin mantul pastinya. Amin. Tunggu dulu, gue juga doain kalian yang para udah subscribe channel gue itu supaya kalian tuh pastinya mantul dan hidupnya sehat selalu, ya nggak sih guys. Buat yang baru lewat-lewat udah gitu baru nonton beberapa video gue, selamat datang. Hai, nama gue Mandy Mirasari dan ini adalah channel gue yaitu Mantul di Belanda. Jangan lupa di subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa, minimal komen atau like atau ya udah subscribe aja kali ya. Ih, maksa. Jadi nih guys, gue hari ini mau ngobrolin seputar topik tentang pekerjaan, tapi bukan bagaimana caranya mencari kerja di Belanda. No, itu udah belakang banget. Jadi gini, gue hari ini pengen banget ngobrol topik yang masih selalu hangat dibahas sama orang-orang Indonesia, terutama perempuan nih, yang udah lama tinggalnya di sini ya, di Belanda gitu loh. Jadi di sini sering banget ada pandangan bagi mereka ini kalau ngelihat temennya ya yang kerjanya 40 jam atau kerjanya cuma part time, itu tuh dianggap dicibir gitu, dinyinyirin gitu. Beberapa orang dari mereka tuh sering sekali menggosip atau berkomentar, kok kasihan banget sih dia kerja, pasti disuruh suaminya, atau enggak pasti suaminya tidak membiayai dia, atau mungkin suaminya nggak dapat uang bulanan makanya dia disuruh kerja. Nah guys, jujur aja, kemanapun kalian pergi ya gitu, hijrah ke negara bule, negara western, lu tuh bakal nemuin komunitas Indonesia itu yang pikirannya tuh cuma segitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada maju-majunya. Sehingga untuk mereka kalau ngeliat temannya kerja tuh mereka pikirannya langsung negatif. Sedikit banget ada pikiran yang positif. Padahal ya guys ya, dibalik kita yang tinggal di luar negeri nih, kita perempuan, kita bisa kerja, itu kan menurut gue pengalaman yang plus ya. Kita bisa berinteraksi sama orang-orang di sini gitu, sama orang Belanda. Entah itu kita belajar bahasanya gitu kan, entah itu kita ketemu orang baru. Pokoknya ada nilai yang plus lah ya buat diri kita sendiri. Itu kalau buat gue nih. Nah, jadi pembahasan gue adalah kenapa sih kalau soal kerja itu kira-kira wajib nggak sih, atau terpaksa nggak sih kalian tuh harus kerja disuruh suami atau pasangan kalian. Nah jadi gini guys, itu semua nantinya tuh kalian bicarakan ketika kalian tuh udah mau serius nih. Jadi kalau udah mau serius, udah niat pindah ke sini, barulah kalian ngobrol kira-kira kalian tuh gimana ke depannya, apa kerja berdua sama-sama atau yang kerja kitanya aja atau suaminya aja. Itu semua kalian harus bicarakan. Kalau menurut gue pribadi, gue sih selalu semangat ya kalau bisa kerja di sini, karena mungkin kebetulan kita ini, gue sama suami gue adalah pasangan yang tidak ada anak. Jadi hidup kita tuh lebih dinamis, hidup gue pun lebih nggak repot, dan gue banyak waktu luang. Jadi kenapa nggak gue kerja aja? Kalau gue sih mikirnya selama badan gue masih sehat, gue masih bisa, masih energinya cukup, ya udah gitu gue kerja aja. Toh gue juga tidak kerja sampai full time atau 40 jam gitu, karena suami gue sendiri udah kerja 40 jam. Tapi kan uang yang gue dapat itu lumayan banget ya teman-teman. Kita bisa simpen untuk uang ekstra, entah itu mau beli barang yang lu suka, atau mungkin ya disimpan, nabung-nabung tambahan, kan lumayan gitu. Dan lagi kalau menurut gue nih ya, kalau misalnya kita bisa kerja, itu kita punya nilai yang lebih di mata orang Belanda, karena di sini juga banyak banget orang yang terkenal tuh pendatang jadi males, jadi nganggur. Well, kita juga mungkin nggak bisa ngejudge sih ya, mungkin mereka juga sakit atau fisiknya juga udah nggak memungkinkan untuk bekerja, bisa jadi sih. Cuman kalau menurut gue pribadi sebagai perempuan nih di Belanda, kalau memang kita masih mampu gitu ya, masih kuat ya, kenapa enggak? Dan lagi tergantung situasinya masing-masing. Gue juga punya teman beberapa yang udah punya anak, akhirnya
memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga aja, karena ya anaknya masih kecil-kecil, mereka tuh belum bisa untuk memutuskan mau kerja, ninggalin anak tuh susah, lagi pula di sini daycare tuh juga mahal gitu kan. Tapi ada juga teman gue yang udah punya anak akhirnya kerja walaupun juga jamnya nggak banyak, tapi mungkin untuk mereka itu suatu kegiatan yang memang menyenangkan aja ya, maksudnya keluar rumah gitu, ada refreshing gitu kan, daripada di rumah terus gitu kan jenuh. Jadi setidaknya kalau menurut gue keluar rumah bekerja tuh kalian akan mendapatkan knowledge atau pengetahuan yang lebih gitu. Mau kalian bekerja atau tidak bekerja ya terserah, itu hak kalian masing-masing. Cuman sayangnya kalian itu kadang-kadang tuh ada aja gitu ya orang di seputaran kalian yang mencibir. Jadi di sini tuh kadang-kadang banyak banget orang Indonesia tuh yang pikirannya nggak maju alias melempem gitu ya. Udah jauh-jauh ke Belanda, pembahasannya tuh kalau nggak cuman stuck di satu topik yang judulnya suami tuh pokoknya harus ngasih uang bulanan, terus istrinya bisa enak-enakan ngopi-ngopi lalala, ya oke lah, nggak apa-apa. Cuman nggak usah komentar juga kalau kita yang kerja itu hidupnya tuh juga susah. Menurut gue kerja itu dapat duit gitu ya, dimana yang susah, gue tuh bingung banget. Nah jadi sih intinya kayak gitu teman-teman. Apalagi kalau kalian sekarang usianya masih muda ya, di bawah 30, kalian akhirnya udah bisa pergi ke Belanda, udah mau pacaran di sini atau mau nikah, terus kalian udah dapat izin tinggal, kalian tuh punya kesempatan buat kerja apapun itu di Belanda tuh pokoknya gampang, cuan gitu loh, duit. Jadi be positif gitu dan semangat terus sih yang jelas. Sayangnya tuh di sini ya, kadang-kadang hal yang seperti ini dijadikan pembahasan yang kayaknya dianggap penting oleh kalangan-kalangan tertentu nih ya. Yang jelas sih bukan kalangan yang masuk di urusan gue gitu. Maksudnya gini, kadang mereka tuh kayak mencibir, kasihan banget sih dia kerja. Udah gitu jadi hal yang sangat kompetitif. Mereka saling meninggikan kalau aku dapat kok dari suamiku sebulannya sekian-sekian. Aku sih untungnya dapat, suamiku tuh untungnya tuh dia nggak pelit apa-apa dan lain-lain. Tapi padahal sebetulnya nggak 100% seperti itu guys keadaannya. Hanya banyak banget di sini perempuan-perempuan Indonesia yang pergaulannya itu sempit, akhirnya mereka tuh kayak kompetitif gitu loh, kayaknya kompetitif, jadi kayak mereka tuh compete each other gitu. Jadinya mereka tuh berlomba-lomba untuk mamerin kalau gue sih nggak perlu kerja karena suami gue tuh udah 100%. Kalau menurut gue sih kalau emang bener kayak gitu, untuk apa juga ya dia pamerin. Kalau kayak gitu gue mikirnya apa dia menutupi sesuatu yang padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu. Ya pokoknya guys, intinya buat gue sih ya udah enjoy aja. Kalau misalnya emang kalian mau kerja, kalian senang menjalaninya, terus kalian merasa mendapat bonus gitu kan, cari pengalaman dan lain-lain, ya kenapa enggak gitu. Kalau buat gue sih sah-sah aja. Terus kalian nggak mau kerja, maunya di rumah, ya udah, itu juga hak kalian. Gue ngerti sih, mungkin karena culture budaya kita tuh beda ya guys. Kita tuh datang dari negara Indonesia yang memang sedari kita remaja kita tuh diterapkan untuk menikah dan nantinya laki-laki itu bertanggung jawab, which is itu bener banget sama. Hanya perbedaannya adalah kalau di Belanda memang cewek sama cowok itu sudah belajar kerja dari mereka muda, jadinya sampai mereka dewasa pun kerja pasangan tuh itu biasa gitu. Nah kalau misalnya mereka udah menikah pun ya laki-laki memang ada tanggung jawab juga ke istrinya. Cuman maksudnya jangan dijadikan kalau misalnya sebagai istri atau pasangan kita nih yang perempuan kita kerja, jangan langsung disimpulkan karena pasangan kita tuh nggak mampu ngasih uang bulanan ke kita atau nggak pernah ngasih ke kita. Sekali lagi jangan, itu salah banget guys. Jadi jangan dijadikan stigma seperti itu. Walaupun mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu, tapi kan nggak semuanya. Intinya kalau menurut gue pribadi sih, buat gue kalau gue masih punya kesempatan, gue bisa kerja, ya gue seneng, gue jalanin. Karena balik lagi duit guys, ya ampun ini tuh Belanda, uangnya tuh besar. Kerja apapun juga gitu kan. Gue jadi promosikan gue, nanti gue tanya-tanya lagi di gimana cara kerja di sini, padahal topik itu udah gue tutup. Intinya nih, kalau kalian yang udah pergi ke luar negeri atau ke Belanda sebagai perempuan, kalau kalian memang mau kerja ya kerja, silakan. Kalau masih bisa kerja dan pengen cari pengalaman yang baru, yang lebih, why not, silakan. Kalau misalnya nggak mau kerja juga nggak apa-apa, mau di rumah aja, itu juga hak kalian. Tapi pesan dari gue adalah buat kalian orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri atau di Belanda, jangan suka menyinyir atau mencibir temennya kalau memang kerja. Jangan langsung berpikiran negatif kalau temannya kerja itu karena nggak dikasih duit. Hey, enggak, kita sebagai perempuan pengen punya nilai lebih, pengen punya skill lebih
dan pastinya pengen dianggap lebih dong di mata orang Belanda di sini. Rajin orang Indonesia, ya nggak sih? Nah teman-teman sekalian, makasih banget udah nonton video gue hari ini dengan topik kira-kira kerja dipaksa suami atau emang mau sendiri di Belanda. Ya pokoknya enjoy aja tontonannya, dan semoga gue bisa kasih lagi topik berikutnya dan kembali memunculkan video-video mantul gitu ya. Buat kalian jangan lupa komen, like, atau subscribe, dan sampai jumpa di lain waktu di channel gue Mendy Mirasari Mantul di Belanda. Oke, bye.